Dada Aksa seakan dihantam palu godam. Sakit dan sesak mendengar kata-kata sang istri yang memang benar adanya. Tapi Aksa mencoba mengabaikan semua itu. Dia tetap dengan keangkuhannya. Jangan sok merasa tersakiti, geram Aksa. Dia melangkah menuju ranjang dan menghempaskan tubuhnya di sana. Terserah mas, aku capek menghadapi kamu. Jika enggak mau punya benih dengan aku, enggak usah repot-repot menyentuh aku. Aku bukan wanita yang haus belayan. Aku bisa hidup tanpa sentuhan laki-laki. Mulai detik ini jangan lagi menyentuh aku. Putus Naura. Aksa terlonjak. Dia merasa tak terima dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulut sang istri. Mama bisa begitu, kita suami istri. Hanya di atas kertas mas, jika kamu lupa. Serga Naura tak mau kalah. Dia membalik kata-kata Aksa yang pernah dia ucapkan beberapa waktu yang lalu. Tapi kita tetap sah di mata hukum dan Tuhan. Aksa sudah berdiri di samping Naura yang berbaring terlentang di atas sofa. Wanita itu malah tersenyum sinis, seakan mengejek pria yang tengah gusar itu. Oh iya, memang mas sudah bisa jadi suami yang baik. Sinis Naura. CK, apa kamu juga sudah bisa jadi istri yang baik? Kamu saja nggak mau melayani suami. Dosa tahu nggak? Serga Aksa sok tahu. Apa mas nggak pernah dengar? Istri itu cerminan suami. Kalau suami baik dan bertanggung jawab, maka istri akan menurut dan setia. Tapi jika suami bersikap buruk, suka main perempuan, tidak mau menghargai istri, maka itu juga yang akan ditunjukkan oleh seorang istri. Ujar Naura panjang lebar. Lagi-lagi Aksa tertohok, dia terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Naura membalikkan tubuhnya hingga membelakangi sang suami. Makanya mas, belajarlah jadi suami yang baik dulu, baru boleh menuntut istri agar menurut dan baik juga. Aku mengantuk mas, jangan ganggu aku. Aksa melangkah menuju ranjang dengan gontai, lalu merebahkan tubuh besarnya di atas ranjang. Dia menatap langit-langit kamarnya dan mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Naura. Tak ada yang salah, apa yang keluar dari mulut Naura itu benar adanya. Aksa tidak mencintai Naura, tapi dia juga tak mau jika harus berpisah dengan wanita itu. Bagi Aksa, menikah itu bukan untuk dipermainkan. Aksa tak berniat untuk berpisah dengan Naura, karena lelah dengan semua pemikirannya, akhirnya tanpa sadar Aksa tertidur. Sementara Naura belum bisa memejamkan mata, tubuhnya terasa remuk redam karena gempuran sang suami. Apalagi area intim miliknya saat ini masih terasa kebas dan panas, walau mereka baru satu kali melakukan aktivitas panas itu. Tapi karena ular piton Aksa yang super besar, membuat miliknya yang masih bersegel terasa sakit dan perih. Naura berjanji, mulai saat ini tidak akan bermain hati. Dia akan mencoba mengubur rasa cinta yang baru saja bersemi di dalam hatinya. Dia takut jika terlalu dalam menyinta akan merasakan sakit yang luar biasa jika sadar cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya Naura juga tertidur setelah lelah dengan teka-teki yang bergejolak di dalam hatinya. Naura terbangun pada pagi harinya. Dia segera membersihkan diri dan menunaikan ibadah sholat subuh. Naura bergegas keluar dari kamar. Dia memakai gaun yang dia pakai kemarin. Karena hari ini hari Minggu, sudah pasti Papa Winata ada di rumah. Naura tadi sempat membangunkan Aksa, tapi pria itu tampaknya kelelahan, sehingga tak bergeming saat dia membangunkannya. Pagi mbak, mau masak apa? Tanya Naura saat dia sudah sampai di dapur. Ada Sri yang tengah sibuk mengiris cabai dan bawang merah, bawang putih. Pagi Mbak Rara, kok sudah bangun Mbak? Bukannya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Naura, Sri malah balik bertanya. Aku terbiasa bangun sebelum subuh Mbak. Mau masak apa? Aku bantu ya. Loh, ya jangan Mbak, nanti saya dimarahi sama Nyonya dan Tuan Muda. Jawab Sri dengan ekspresi ketakutan. Dia tahu bagaimana sayangnya Alina pada menantunya ini. Enggak apa-apa Mbak, nanti aku yang tanggung jawab. Tapi Mbak, sudah enggak apa-apa, aku enggak bosan jika hanya duduk manis saja. Gimana kalau aku buatkan nasi goreng pete? Tawar Naura. Dia tahu makanan favorit keluarga Winata. Biarpun kaya raya, tapi tak pernah pilih-pilih soal makanan. Boleh deh mbak, tadinya saya juga mau buat nasi goreng. Kebetulan di kulkas masih ada pete sama daging cincang mbak. Wah, pasti itu mbak. Kita eksekusi ya. Tak lama Naura sudah bertempur dengan alat memasak di dapur ini. Sri sampai terkagum-kagum. Kenapa istri orang kaya masih mau bersusah payah di dapur? Mama sama papa belum bangun mbak, tanya Naura sembari mengaduk nasi goreng yang sudah hampir matang. Aroma pedas dan gurih menguar memenuhi area dapur ini.
Tuan sama Nyonya sedang jogging, Mbak. Kalau hari libur seperti ini mereka memang suka jogging bareng. Jawab Sri. Wanita 40 tahunan itu tak hentinya menghirup aroma nasi goreng yang singgah menggugah selera itu. Oh, aku kira masih tidur, Mbak. Saut Naura. Tuan sama Nyonya nggak pernah bangun kesiangan, Mbak. Malah kadang bangun lebih pagi dari saya. Alhamdulillah, Mbak. Saya betah dapat majikan yang baik seperti mereka, Mbak. Alhamdulillah ya, Mbak. Oh iya, Mbak Sri sudah lama ikut Mama Alina. Naura mencoba mengorek keterangan dari mulut Sri. Naura belum begitu kenal jauh dengan keluarga Winata. Hanya satu yang dia tahu, Alina dan Winata sangat menyayangi dia dan tak pernah memandang status sosial pada seseorang. Nyatanya baru satu kali bertemu saja Alina sudah mempercayakan sang putra tunggal untuk jadi suaminya. Jika kebanyakan orang tua di luar sana menginginkan calon menantu yang sepadan dengan mereka, tapi tidak dengan mertuanya, bahkan saat ini mereka lebih sayang daripada sang suami, yang notabene adalah putra kandung mereka. Saya sudah hampir 7 tahun, Mbak, sejak bercerai dengan mantan suami saya. Saya bekerja di sini lewat yayasan demi untuk membesarkan kedua anak saya, Mbak. Dan alhamdulillah sejak pertama bekerja di sini, perlakuan tuan, nyonya, dan tuan muda sangat baik. Apa yang mereka makan, maka itu juga yang saya makan, non. Tutur wanita itu. Aku juga merasa sangat beruntung, Mbak, sudah bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Padahal aku ini yatim piatu dan aku juga orang miskin. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga, Mbak. Tuan muda memang kelihatan angkuh, ketus, tapi sebenarnya dia baik, Mbak. Mbak hanya perlu sedikit bersabar saja dulu. Suatu saat pasti akan mencair juga kebekuan di hatinya. Iya, Mbak. Semoga aku diberikan kesabaran seluas samudera ya, Mbak. Aku sayang sama Mama Alina dan Papa Winata. Aku nggak mau membuat mereka kecewa, ucap Naura, sembari mematikan kompor. Sini biar saya saja, Mbak, yang angkat. Masa saya yang bekerja di sini kok malah Mbak yang susah payah memasak? Dengan tak enak hati Sri menggantikan posisi Naura memindahkan nasi goreng pada mangkuk besar di meja makan. Setelah membantu Sri menata meja makan, Naura bergegas naik ke atas. Dia berniat untuk membangunkan sang suami. Baru saja dia akan membuka pintu kamar, tiba-tiba saja pintu terbuka dari luar. Dan Aksa juga sama terkejutnya seperti dirinya. Astaga, Mas, Naura memegang dadanya yang berdegup kencang. Sontak saja Aksa berpikir dia ingin memandikan sang tangan yang tengah memegang 2 bukit kenyal yang sudah dia masukkan dalam daftar list benda favoritnya. Astaga, Mas, Naura sontak memegang dadanya yang berdegup kencang, melihat sosok Aksa yang tiba-tiba saja muncul di depan matanya. Apaan sih? Ketus Aksa. Tapi mata alangnya tak lepas dari dada yang tadi malam sempat dia cicipi. Duh, Aksa merasa celana pendek yang dia pakai jadi sesak. Masa iya begini saja aku sudah turun on? Batin Aksa dengan resah. Astagfirullah, Mas, bisa nggak sih nadanya diturunin sedikit? Jangan marah-marah terus, nggak baik untuk kesehatan, ucap Naura dengan lembut. Gak bisa, sudah bawaan lahir, setelannya otomatis. Aksa menabrak bahu sang istri saat dia berlalu dari tempat itu. Naura hanya bisa mengusap dadanya dengan sabar, menahan rasa kesal dan jengkel. Naura segera turun lagi, mungkin mertuanya sudah kembali dari jogging, karena hari juga sudah cukup siang. Halo sayang, putri mama, sudah bangun kamu? Benar saja, baru sampai di bawah dia sudah disambut oleh sang mertua. Keduanya tampak duduk di kursi makan, sang suami Aksa juga ada di tempat itu juga. Sudah, Ma, Rara sudah bangun sejak tadi. Mama baru pulang ya? Mau sarapan? Tanya Naura dengan lembut dan sopan. Lulu, kamu ini gimana sih? Masa istrinya nggak dibelikan baju buat ganti sih? Kamu ini benar-benar ya. Mata Alina menyorot tajam pada sang putra, seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat. Hah? Kenapa jadi aku? Aksa menghindar. Dia pura-pura tak mengerti. Tangannya mencopot telur ceplok yang ada di sebuah piring. Dasar suami pelit kamu. Apa nggak kasihan melihat Naura pakai baju yang kemarin? Gemas mama sama kamu. Alina terus saja mengomel. Ma, sabar. Winata mengusap lengan sang istri, tapi dalam hati dia juga kesal dengan sang putra. Kali ini Aksa memang benar-benar keterlaluan. Enggak apa-apa, Ma. Salah Rara juga kemarin lupa bawa baju ganti. Naura mencoba membela sang suami. Dia tak mau menambah kekesalan Aksa kepadanya. Tuh, dia sendiri kan yang ceroboh.
Mama nggak boleh menyalahkan aku. Aksa tersenyum tipis. Benar-benar anak nakal. Nanti siang antar kami ke mall. Mama mau belikan baju dan semua perlengkapan menantu mama. Titah sang mama. Kok aku mah? Tanya Aksa bernada protes. Dia paling malas jika harus mengantar wanita ke mall, karena baginya itu hanya pekerjaan yang benar-benar membosankan. Belum lagi mereka akan masuk dari satu toko ke toko yang lain. Bisa-bisa Aksa pingsan saking lelahnya. Selama ini Aksa tidak pernah mau jika pasangannya merengek minta diantarkan ke mall. Aksa lebih baik memberikan mereka uang dan dia bisa terbebas dari beban itu. Lalu siapa? Apa kamu menyuruh papa begitu maksudnya? Mata Alina tambah melotot, membuat yang ada di tempat itu menahan napas karena takut. Ternyata Alina benar-benar menakutkan jika dalam keadaan marah seperti itu. Ma, jangan marah-marah terus. Kita belum punya cucu loh. Ayo sarapan dulu. Papa sudah lapar. Dan kamu, bisa nggak sekali saja nggak membantah mama? Winata menatap tajam pada sang putra. Iya, iya. Aksa melempar tatapan peringatan pada sang istri. Naura hanya tersenyum mengejek. Ayo sayang, kita sarapan. Setelah itu jalan ke mall. Alina mengulas senyum manis pada sang menantu. Iya, Ma. Naura mengambil nasi goreng buat kedua mertuanya. Setelah itu dia mengambilnya buat Aksa. Setelah memastikan semua sudah siap untuk sarapan, barulah dia sendiri mengambil nasi goreng. Selamat makan, Ma, Pa, ucap Naura. Wanita itu duduk di sebelah sang suami, sedang mertuanya duduk di kursi yang ada di seberangnya. Selamat makan sayang, saut Winata dan Alina kompak. Aksa hanya memutar bola matanya dengan malas. Loh, kok enak banget nasi gorengnya, nggak seperti biasa. Ya kan, Mbak? Pada suapan pertama Alina sudah berkomentar. Dia menoleh pada pria di sebelahnya. Ma, nggak seperti yang biasa kita makan ya. Apa Mbak Sri buat resep baru ya? Timpal Winata. Maaf, Ma, Pa. Tadi Rara yang masak. Jika ada yang kurang pas, bilang saja. Biar Rara bisa mengoreksi lagi. Naura memberanikan diri bicara, sementara Aksa hanya diam, karena dia memang sudah hafal rasa dari makanan sang istri. Loh, kamu yang masak toh, pantas saja rasanya lain. Lebih enak ya Pak. Kita beruntung ya Pak, punya menantu cantik, baik, lembut, dan pintar memasak. Aksa memang sungguh sangat beruntung, ujar Alina sembari melempar tatapan maut pada sang putra. Yang ada itu dia yang beruntung punya suami aku mah. Tampan, mapan, dan idaman para wanita. Serga Aksa dengan pongah. Kamu memang tampan dan mapan, tapi sayang kamu barang bekas. Ketus sang mama membuat Aksa dan ada di ruang makan terperanjat. Mereka sama-sama menatap Alina, seakan meminta penjelasan. Maksud mama, Aksa kan sering gonta-ganti pacar. Jadi dia itu mantannya banyak. Alina mencoba menjelaskan, saat tersadar jika dia sudah salah berbicara. Ketiganya menghela napas lega, apalagi Aksa wajahnya bahkan tadi sudah pucat pasi. Saat sang mama tiba-tiba menyeletuk seperti itu, hampir saja jatuh harga dirinya. Masakan kamu sungguh enak, Ra. Rasanya sangat pas di lidah mama. Asin, manis, dan pedas berkolaborasi dengan apik di dalam mulut. Tak henti-hentinya Alina berlontar pujian untuk sang menantu. Makasih Ma, hanya masakan sederhana saja. Alhamdulillah jika semua suka. Naura tersenyum bahagia. Saat berada di rumah ini, dia seperti mendapatkan lagi keluarganya yang sudah lama menghilang dari hidupnya. Tanpa sadar, Naura meneteskan air mata. Loh, kenapa menangis sayang? Apa kata-kata mama ada yang melukai hati kamu? Alina sontak panik saat melihat sang menantu yang menangis. Enggak maaf, Rara ingat almarhum ayah dan bunda Rara. Wanita cantik itu mengusap air mata yang tadi menetes. Aksa hanya menyimak, dia terus menyuapkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Tak terpengaruh oleh kesedihan sang istri, walau sebenarnya hatinya sedikit tersentil. Ra, ambilkan aku nasi goreng lagi. Aksa menyodorkan piringnya yang sudah kosong di hadapan Naura. Hei, kamu nggak sopan ya, panggil istri kok gitu, protes Alina lagi. Memang namanya Rara kan, Ma? Masa dipanggil Bambang? Nggak masuk akal bukan? Lilah Aksa. Dalam hati Alina mencoba mengingat-ingat.
Dulu dia sempat mengidam apa, hingga punya satu orang anak saja seperti ini sifatnya. Semua orang juga tahu jika namanya Rara Ferguson. Serga Alina kesal, hanya saja panggil dengan lembut, misalnya sayang, cinta, sweetheart, atau adiklah minimal. CK Mak, apa sih arti panggilan saja? Nggak penting, ketus Aksa. Dia kembali melahap makanannya, setelah sang istri kembali mengambil nasi goreng yang kedua kalinya. Oh ya, lalu boleh dong Naura panggil kamu Aksa? Mama bisa seperti itu, aku ini suaminya Ma. Durhaka jika memanggil nama saja. Aksa cemberut. Naura dan Wineta hanya mengamati saja pertengkaran ibu dan anak itu, karena sebenarnya mereka hanya bercanda, tentu saja tidak sungguh-sungguh berdebat seperti itu. Dasar egois, kesal sang mama.